Camping membangun shelter di pinggir sungai dan diterjang hujan deras siang dan malam hari. Beberapa kegiatan yang saya lakukan seperti berburu buah hutan, sayuran hutan, dan beberapa kegiatan lainnya yang saya lakukan selama berada di hutan ini. Oke teman-teman, jadi ini rasanya seperti buah timun ya. Kita disebut di sini buah timun tikus. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada video kali ini rencananya saya akan melanjutkan petualangan camping dan membangun shelter di pinggir sungai. Di dalam perjalanan saya menemukan buah yang pernah saya temui di episode sebelumnya. Jadi buah ini kalau yang udah matang rasanya persis seperti buah anggur. Jadi karena buahnya belum ada yang matang, buah ini belum bisa untuk dikonsumsi karena masih banyak mengandung getah. Oh iya, sekedar info, buah ini tidak disarankan mengonsumsinya terlalu banyak karena buah ini mengandung getah yang membuat lidah menjadi gatal. Jadi buat teman-teman kalau nggak butuh-butuh amat dengan buah ini, ya mending nggak usah dimakan. Sementara itu perjalanan saya lanjutkan. Di sini saya harus melewati sungai kecil terlebih dahulu untuk sampai ke tujuan. Rencananya nanti saya akan membangun shelter persis di pinggir sungai ini. Tanpa pikir panjang, lokasi akan segera saya bersihkan. Jadi setelah lokasi dibersihkan, saya lanjut untuk mengambil beberapa bambu yang ada di sekitar tempat saya membangun shelter. Jadi beberapa bambu berhasil saya kumpulkan. Bambu-bambu ini nantinya akan saya gunakan untuk membangun shelternya. Dan setelah semua bambu terkumpul, lanjut di sini saya akan runcingkan beberapa bambu untuk kebutuhan dari tiang shelternya, agar nanti bambunya lebih gampang ditancapkan di permukaan tanah. Selanjutnya tahap pertama saya akan mendirikan tiang shelternya terlebih dahulu. Jadi beberapa bambu akan saya gunakan untuk tiang shelternya. Setelah semua tiang berhasil saya dirikan, lanjut saya akan potong beberapa bambu, kemudian akan saya belah menjadi beberapa bagian. Jadi bambu yang dibelah ini akan saya gunakan untuk kebutuhan kerangka atap shelternya. Sementara itu saya akan mencari akar pohon yang bisa saya gunakan untuk sebagai pengganti tali. Oh iya, karena di hutan ini masih banyak akar pohonnya, jadi akar pohon ini akan saya kumpulkan sebanyak mungkin. Selanjutnya di sini akan saya pasang untuk kerangka atapnya terlebih dahulu. Jadi beberapa kerangka atapnya akan saya ikat menggunakan akar pohon yang sudah saya siapkan. Jadi sebagian lagi saya akan menggunakan beberapa paku agar pengerjaan shelternya ini tidak memakan waktu lebih lama.
Setelah kerangka dasar dari shelternya sudah jadi, selanjutnya saya akan bikin lantai dari shelternya. Jadi untuk lantai shelter saya menggunakan 6 tiang seperti ini. Setelah tiang lantainya sudah jadi, selanjutnya saya akan bikin lantai shelternya terlebih dahulu. Jadi, pembuatan lantainya saya akan cincang-cincang beberapa bambu seperti ini yang bisa saya gunakan sebagai lantainya. Selain pembuatan lantai seperti ini gampang, tentunya bisa menghemat waktu dalam pembuatan shelternya. Oh iya, belum juga lantai shelternya terpasang, akhirnya hujan pun mulai turun. Karena melihat kondisi hujannya makin deras, saya memutuskan untuk memasang atap darurat menggunakan plastik hitam seperti ini. Oke teman-teman, sekarang hujannya makin deras, kita istirahat sebentar. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya hujan pun mulai reda. Sekarang saya akan lanjut memasang lantai shelternya. Jadi lantai shelter yang saya bikin muat cuma untuk 1 orang saja. Dan lagi-lagi di sini saya menggunakan akar pohon untuk pengikat dari lantai shelternya. Dan akhirnya lantai shelter pun sudah jadi. Sementara itu saya akan beristirahat sejenak sambil melepas penat. Setelah beberapa lama saya beristirahat, saya teringat dengan buah yang pernah saya lihat juga sebelum perjalanan ke sini. Jadi, saya memutuskan untuk panen beberapa buah yang ada di hutan ini. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak dengan buah apa yang saya maksud? Biasanya buah ini tumbuh bergelantungan di ranting-ranting pohon dan juga bisa tumbuh liar di pinggir-pinggir sungai seperti ini. Jadi, di sini saya akan panen beberapa buah yang sudah matang saja. Buah yang sudah matang akan berwarna oranye seperti ini. Kira-kira ada yang tahu nggak dengan buah ini? Buahnya berukuran bulat-bulat kecil seperti ini. Jadi langsung aja saya cicipi terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi ini rasanya seperti buah timun ya. Bisa disebut di sini buah timun tikus. Kecil-kecil seperti ini. Ini yang mentahnya juga ada nih. Yang masih berwarna hijau. Nih. Persis rasa timun. Jadi buah ini biasa disebut dengan buah timun tikus. Untuk rasanya benar-benar persis seperti rasa buah timun. Cuman yang membedakan hanya dari segi ukuran saja. Setelah panen beberapa buah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembuatan shelternya. Tahap selanjutnya saya akan pasang kerangka bagian bawah dari shelternya. Di sini akan saya paku terlebih dahulu.
Dan setelah kerangka bawah shelter sudah jadi, selanjutnya saya akan potong-potong bambu, kemudian akan saya belah menjadi beberapa bagian untuk dinding bagian bawah shelternya. Setelah semua bambu terbelah, selanjutnya saya akan pasang dinding di bagian bawah shelternya seperti ini. Dan sekarang pemasangan dinding bagian bawah sudah selesai. Sementara itu saya akan beristirahat sejenak sambil menikmati derasnya aliran air sungai dari depan shelter. Karena sudah nggak sabar melihat jernihnya air sungai, saya akan mencuci muka untuk penyegaran terlebih dahulu. Di sini airnya benar-benar sejuk sekali. Sekaligus air sungai ini bisa dikonsumsi untuk kebutuhan minum dan memasak, karena tidak ada lagi pemukiman warga di atas sana. Jadi sekarang kita lanjut untuk pemasangan dinding bagian atas shelternya. Semua dinding shelter saya menggunakan bambu yang sudah dibelah menjadi beberapa bagian. Dan untuk pemasangan dindingnya saya menggunakan paku agar pemasangan dindingnya bisa dikerjakan lebih cepat. Jadi untuk dinding di bagian belakang shelter tidak akan saya pasang sepenuhnya. Dan juga di bagian samping kirinya juga bakal saya kasih akses untuk pintu masuk seperti ini. Dan setelah pemasangan semua dinding selesai, selanjutnya saya akan lanjut untuk pemasangan atap shelternya. Oh iya, untuk atap shelter saya menggunakan plastik berwarna hitam seperti ini. Jadi sekarang saya akan lanjut pasang atap shelternya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya pemasangan atap shelter pun selesai. Tidak menunggu lama, baru saja atap shelter terpasang, tiba-tiba saja hujan pun turun begitu derasnya. Sambil menunggu hujan reda, saya memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah derasnya hujan di sore ini.
Singkatnya, hujan pun reda dan di sini saya akan mengambil beberapa daun dari pohon aren yang nantinya akan saya gunakan sebagai lapisan dari atap shelternya. Selanjutnya daun-daun ini akan saya susun seperti ini dan akan saya olah menjadi sebuah atap shelter. Singkat cerita, atap pun sudah jadi dan lanjut ke proses pemasangan atapnya. Dan akhirnya shelter bambu yang saya bangun selesai. Selanjutnya saya akan mencari kayu bakar untuk menyalakan api untuk kebutuhan memasak. Di sini saya berhasil mengumpulkan beberapa kayu bakar dan lanjut saya akan menyalakan api terlebih dahulu. Singkatnya, setelah api menyala, saya akan panasin air terlebih dahulu untuk bikin kopi di sore ini. Setelah air mendidih, lanjut di sini saya akan mencari sayuran yang ada di hutan sekitaran sini dan nantinya akan saya olah menjadi menu makanan. Tidak jauh dari shelter yang saya dirikan di sini, saya menemukan beberapa tumbuhan pakis yang tumbuh liar di sekitaran hutan ini. Tanpa pikir panjang, di sini saya langsung memetiknya secukupnya saja. Singkat cerita, saya kembali ke shelter dan lanjut saya akan olah pakis ini menjadi menu makanan, ya walaupun dengan bumbu seadanya. Dan setelah semua menu disiapkan, lanjut ke proses memasak. Sore ini saya akan bikin menu sederhana, yaitu tumis pakis, di mana saya hanya menggunakan bumbu seadanya saja. Tapi jangan salah, apapun menu masakannya, kalau berada di hutan, apalagi di pinggir sungai seperti ini, masakan apapun akan terasa lebih nikmat. Dan di sini kita guyur sedikit dengan air putih yang saya ambil dari sungai depan shelter. Kemudian saya kasih tutup seperti ini. Sementara menunggu tumis pakisnya matang, saya memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Sayang banget kalau momen seperti ini dilewatkan begitu saja. Lihat saja siapa yang tidak tergoda dengan air sungai sejernih ini.
Sehabis berendam di sungai, saya akan ganti baju terlebih dahulu karena berhubung sudah mau gelap juga. Di sini saya akan menyalakan penerangan sekaligus akan menyantap menu makanan yang sudah saya siapkan. Dan ini dia, sekarang tumis pakisnya sudah bisa dihidangkan. Saya akan tambahkan sedikit nasi putih dan lanjut kita eksekusi. Jadi di momen ini saya sadar akan satu hal, di mana apapun yang dimakan akan terasa lebih nikmat dengan segala keterbatasan. Singkatnya, malam pun tiba. Tidak banyak hal yang bisa saya lakukan di malam ini. Karena sudah capek seharian membangun shelter, akhirnya saya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Mungkin segitu saja dulu untuk episode video kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Semua yang saya lakukan di sini hanyalah untuk hiburan saja. Saya Serangka pamit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.